Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu sumber kekuatan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 7 Maret 2024, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Demikian firman Tuhan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadikan hidupmu berguna. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, rohlah yang memberi kita hidup. Bukan hanya memberi hidup, tetapi juga membuat hidup dan membangkitkan semangat kita di dalam hidup ini. Agar proses memberi hidup atau membangkitkan hidup ini terjadi, seseorang harus menerima perkataan Tuhan Yesus yang merupakan roh dan hidup. Tidak seperti perkataan yang diajarkan banyak orang yang bernuansa pemenuhan kebutuhan jasmani, humanisme, dan pengembangan pribadi, aktualisasi diri yang berlatar belakang pada pendekatan psikologis. Perkataan-perkataan yang berisi janji-janji dan kepentingan. Itu semua bersifat kedagingan, bersifat sesaat. Padahal Tuhan mengatakan dengan tegas, daging sama sekali tidak berguna. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi manusia hidup yang penuh. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus mengajarkan jika kita mencari Dia untuk mendapatkan makanan rohani, maka kita akan menemukan hidup yang nyata dan berkesinambungan. Hal tersebut yang diajarkan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius untuk melatih dirinya beribadah, di mana ibadah berguna untuk hidup saat ini dan berguna untuk hidup yang akan datang. Berbeda dengan latihan badani yang berguna hanya untuk hidup saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya merupakan bukti bahwa roh Tuhan ada pada kita, roh yang memberi kita hidup. Jangan biarkan hidup kita hanya untuk memuaskan hasrat kedagingan kita. Marilah kita semakin mengenal Tuhan sumber roh dan hidup yang kita manifestasikan pada seluruh aspek kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, jadikanlah hidup kita ini menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang bermanfaat, bukan asal hidup. Karena hidup bukan hanya masalah hidup sementara di dunia ini, tapi kita bicara masalah hidup kekal bersama dengan Allah di surga. Jadikan hidupmu berguna. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 466 ayat 1, Nungaroau. Nungaroau Tuhaku, Tuha pinar silangi, upelehon madiriku, upahalo jaoni, hatuaoni, lasni rohaki, ai hibuldo, upelehon nasadiriki. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya hidup kami selama di dunia ini menjadi hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat,
hidup yang berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana kami mengasihi sesama kami, di mana kami menjadi berkat bagi setiap orang. Ya Tuhan, kami berdua yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdua, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.